Oke, sekarang di episode 2 Coming Tertis kayak gitu. Kalau misalkan ini di compile dari season 1 yang ada di Spotify ya ini masuknya season 2 tapi karena gua baru update gitu di YouTube ya gitulah kalau misalkan lu bikin works ya bukan karya sih ya lebih ke scribbled gitu kali ya tepatnya coret-coretan gitu ya coret-coretan itu kan kalau misalkan secara secara term gitu in terms way logika secara terminologi ya lu coret-coret kayak gitu tapi yang maksud coret-coret itu kan ketika orang ya seseorang coba buat ekspresiin atau manifestasiin idenya yang ada di kepala jadi sesuatu yang lebih konkret. Nah tahap kesitunya ya. Atau kalau bahasa atau istilahnya eh orang kreatif anjir gue lupa lagi apa tuh proses kreatif anjay itu kalau lu misalkan dengar interviewnya seniman musisi yang katanya alternatif tapi diem aja ketika situasi lagi rame ini nih. Nah itu mereka wah ya ini proses kreatif gue adalah bla 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 ketika gue mendengarkan musik A B C D E D F G anjing lah musik A B C D F G bagi gue orang figur yang bener-bener real pure otentik ya si Andika tuh ya udah nikah kangen band cuy ya udah yuk here try to be a real man here to be a real figure nggak ada real figure tapi coba buat jadi seseorang yang benar-benar ngejalanin hidupnya nggak seolah-olah gitu loh ke Jakarta. Sebelumnya kalau lihat tuh dia ada FTV-nya tuh dulu kalau nggak salah di RCTI apa SCTV ya ini yang ngalamin aja sih di momen itu tuh tapi itu 2010-an gitu kok 10 11 atau 12 gitu ceritanya di FTV itu personil kangen band Andika Dodi terus anjir gue lupa lagi nama personilnya itu mereka jualan cendol tuh dulu. Jualan cendol di kamu aslinya gak perlu diketawain sih jualan cendol dorong anjir dorong gerobak si Andika oh yang jualan cendol tuh gue lupa basisnya apa keyboardisnya ya si keyboardisnya gitu jualan cendol Andika kan Andika tukang Andika kuli bangunan ini gue bukan masuk underestimate profesi apapun ya tapi itu stasiun televisi aja posisiin bukannya gue normalisasi ya tapi balik lagi nih ini ngehenya juga yang ada di logika televisi kita ataupun proses framing proses pembingkaian suatu profesi ataupun apapun ketokohan gitu loh figur dan sebagainya yang bisa ngebuat orang itu jadi punya pandangan atau perspektif tertentu terhadap eh, sosok-sosok objek-objek dan figur-figur yang lagi kita lihat di TV termasuk misalkan lu kalau ngelihat ada kayak acara bedah rumah tuh bedah rumah oh nangis bla 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 gila itu kan exploit kalau sekarang tuh disebutnya kemana apa tuh gue lupa lagi uh, porn impoverishment gitulah jadi semacam eksploitasi kemiskinan dan sebagainya gitu deh aslinya ya dilihat sebagai realita iya dan harus diangkat ataupun dicerabut gitu deprivated gitu dari kesengsaraan itu harus gitu bukan yang dieksploitasi gitu kan nah itu si Andika Kangen itu the real guy yang ada di Indonesia dia nggak kata gue dia lebih pang dari anak-anak yang aku pang itu sendiri si anjing lebih indie dari lebih independen alternatif daripada orang-orang yang sekarang aku alternatif itu sendiri masa itu kata gue kan ke apa
kejelasannya siapa tuh si Jimmy Multazam teman-teman dan sebagainya per indie Indian itu ya karena lapak dia kegerus sama naga suara CS itu kan kayak gitu loh. Dulu tuh gue orang yang kesel juga tuh bisa dibilang anjir kenapa sih musiknya yang ada di 2010 11 jadi menye bla 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 kayak gitu jadi enggak apa jadi enggak dalam tanda kutip berkualitas sebagai talk balik lagi ya anything of the artwork gitu, gitu karya seni kayak gitu ya itu talk about the taste lah ya anjir ngomongin selera gitu loh musik apapun ya selera tapi dulu tuh ya itu lahannya Jimmy Omlan dan sebagainya kerenggut habis itu langsung tiba-tiba masa yang dikatain Andika yang katain adalah ininya dong apa produser acara musik dan sebagainya lu nggak fair lu kalau ngatain sama-sama apa musisi dan sebagainya kayak gitu loh alah kacrut anjir ngaku enak gue orang ngaku-ngaku pang gitu tuh mengaku independen padahal mah nggak peka sama sekitar anjir ya karena belum kenal aja sih kayak gitu nah ini padahal lagi bulan puasa ya tapi malah menggerutu gitu itu ya grumbling tuh asik coy gitu loh ngegerutu tuh asik di momen dimana gue nggak tahu ya semoga kedepannya kita bisa masih menggerutu di apapun platformnya dan bisa lu apa lu sebar lu distribusiin dengan bebas tanpa adanya sensor dan sebagainya kayak gitu. Mudah-mudahan masih bisa gitu. Kayak gue yakin bisa ngelihat unrest gitu kacauan habis itu battling sama chaos yang ada belakangan walaupun sifatnya nggak kecil sih itu ya magnitude-nya tuh besar dari satu titik ke titik lain kayak gitu itu kayaknya bakal impact ke spektrum yang lebih gede lagi kayak gitu sih perlawanan-perlawanan yang ada terhadap dalam tanda kutip elitnya gitulah anjay. Nah terus kalau kita ngomongin soal asli gue nggak mau ngomongin apa-apa sih pengen menggerutu aja kayak gitu loh tadi tuh soal soal siapa musisi kayak gitu oke kita kayak acara-acara talk show gitu oke kita dari bulan Ramadan gimana ada ini oh iya kita ngomongin Ramadan tuh biasanya oke jadi pas gua tag ini bisa dibilang Hamin berapa ya Hamin 4 lebaran kayak gitu lah Hamin 4 lebaran kayak gitu sekitar setahun atau 2 tahun lalu tuh gua momen lebaran gue ditemenin sama satu seriesnya Hulu tuh gue nontonnya tapi gue nontonnya gitu ilegal nggak ya enggak sih kayaknya series Hulu judulnya Rami itu seru banget yang main si komika orang Mesir gitu jadi ceritain gimana kehidupan lu sebagai seorang ya muslim di Amerika kayak gitu habis itu kerja punya orang tua ya pokoknya keluarga Islam American American Arabian gitu lah Arabian Arabian Mesin gitu Gulf gitu nah dia hidup di situ habis itu kerja dan sebagainya bukan carut marut lebih ke seluk beluk lah ya kayak gitu seluk beluk kehidupan Muslim di Amerika kayak gitu lebih tepatnya Muslim yang basicnya Arabian gitu biasanya mah sama aja kayak kita kita gitu yang apa secara mungkin profile gitu profilingnya lu di KTP Islam bla 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 tapi ya, dalam kesehariannya ya kalau kalau istilah kita dulu tuh abangannya gitu lah ya campur-campuran gitu antara lu bukan religius ya taat 50% tapi habis itu profan lu tuh 50% juga jadi ya, ngimbangin jadi lu tetap ngelakuin dalam tanda kutip al maksiat lah lu tetap ngelakuin salat juga tapi lu lakuin secara paralel gitu berbarengan nah ya itu kayaknya sama aja sih sama kayak kehidupan kita di Indonesia gitu ya kita pasti semua ngelakuin itu lu anjir gue tuh kalau ngomongin soal uh, bukan bukan agama ya tapi lebih tepatnya anything that linked or implicate about
they exploited they exploited religious for their self benefit kayak gitu. Di Indo banyak banget sih yang manfaatin itu loh cuy. Pokoknya ada 3 kelompok gitu kalau menurut gue yang bener-bener dimanfaatin kolamnya gitu loh secara membabi buta, dan lu nggak harus pinter ataupun lu nggak harus apa ya, lu nggak harus punya merit capable gitu loh, kemampuan spesifik yang bisa lu gunain dalam dunia profesional kayak gitu, entah lu misalkan itu software, product manager, abis itu learning designer, data analitik, data analis, and then software engineer sebagainya gitu enggak. Lu cukup ditokohin aja framing as a figure, lu bakal bisa tampil di TV banyak dan sering banget cuy. Pertama, ya kiai-kiai Gus-Gus sama Habib-Habiban yang lagi rame nih belakangan. Terus yang kedua, ya jelas ya, politisi 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 apa, caper kamera. Dan yang ketiga adalah ketua, oh ntar gue kalau ngomong ini ngeri juga, pokoknya ketua fans bola tuh juga tuh kata gue itu sering banget diundang TV karena ya biasanya diundang ketika ada konflik aja, tapi nah tapi gue masuk, bukan suka ya, tapi respect sama beberapa kelompok supporter di Indonesia yang punya punya logika movement dan punya basic ideologi yang kokoh banget sih kelihatannya tuh. Tapi gue nggak ngeliat di beberapa, ada di suatu kota tuh nggak ngeliat, kayak lebih yang karena apa ya, pocket voice, bukan pocket voice tapi lebih lumbung lumbung membernya itu ada di area tier-tier 3, yang mana tier 3 ini kalau di Indonesia gitu, kalau di Indonesia tier 3 itu sering banget dimanfaatin leveraging as a sources of mass organization gitu, organisasi massa ya gitu, ormas lah ya gitu. Mereka dimanfaatin karena himpitan yang mereka alami, habis itu tekanan yang mereka terima selama hidup dan sebagainya, habis itu mereka diabsorb sedemikian rupa tenaganya ya lebih tepatnya untuk, dia udah dimanfaatin ketika momen tertentu aja, chaos, ketika momen ada apa ya, imbalance lah, enggak seimbangan situasi yang ada di negara atau masyarakat. Nah dia datang bukan sebagai mesayah lah, jelas cuy kayak gitu loh, dia datang karena dia manfaatin tenaga dan gue pakai istilah ini aja yang lebih halus, kepolosannya dimanfaatin untuk memberangus the opponent elements that consider as a true villain, bukan villain, as a true rival yang bisa ngeganggu status quo kayak gitu. Ini dimanfaatin banget. Anjay, lu ngomong apa sih, Jan? Itulah pokoknya. Ya itu H-3 menjelang lebaran di Indonesia nih agak di bunga-bungain sama timnas juga sih kemarin. Selamat buat timnas, dulu udah menang 1-0 sama Bahrain, tapi kalau lu compare case-nya sama Indonesia 2007, ya sama aja kita menang 2-1 by skor kayak gitu ya. Gue lupa waktu itu Indonesia ada di skor di ranking berapa, kayak 2007 kita rankingnya 120-an juga deh kayak gitu. Habis itu menang 2-1 dengan cara main yang good gitu. Gue liat Firman Utina nge-shoot dari jarak jauh, and then Bambang Pamungkas datang, itu gol kedua sih, Bambang Pamungkas datang gila nih striker, insting golnya sih keren banget. Habis itu
nendang bola rebound kena tiang dulu masuk gol pertama, jangan lupa di situ ada Firman lagi anjir, emang orang tuh keren era itu. Tapi rumput, tapi GBK momen itu bangkunya masih bangku itu tuh panjang lurus gitu, ya gitulah. Dan berarti berapa tuh 18 tahun kemudian eh pertandingan Indonesia lawan Bahrain kembali lagi di GBK, dan Indonesia menang 1-0, selamat kayak gitu. Gue sih nggak, nanti misalkan Indonesia masuk Piala Dunia gue kayaknya bakal biasa aja kayak gitu, karena udahlah, gue kalau ngomongin bola nih ntar bisa banyak. Dan sekarang fans fans bola dan timnas itu galak sih kayak gitu, galak dalam arti ya, ini kalau lagi menang gini ketika lu coba kritik dikit ntar lu dianggap Bung Toel, tapi Bung Toel udah nggak jelas banget emang nih orang. Ini kelihatan banget gitu dia di bright gitu ya, aduh ntar gue, ya udah bodoh lah pokoknya. Semua elemen yang ada di satu spektrum misalkan bola ini mulai kabur, tapi lu harus cerdas menganalisa dan identifikasi elemen mana yang berpindah dari satu ke tempat lain, dari satu golongan ke golongan lain dan sebagainya. Lu bisa identifikasi dengan jelas itu. Yang lu harus fokusin analisa adalah bukan di orangnya atau figurnya, tapi gimana logika dia atau penyampaian dia konsisten atau enggak ketika ngomongin sesuatu yang bisa dibilang dalam tanda kutip krusial. Nah, itu bisa ngelihat lo clear di situ mana yang disebut buzzer atau enggak gitulah. Ya gitulah, Hamin 3 menjelang lebaran di Indonesia. Ya gitu, selamat lebaran dulu buat lu semua yang lain, dan yang enggak lebaran selamat libur juga, manfaatin liburnya buat istirahat sejenak. Habis itu lanjut aktivitas lo masing-masing after lebaran dan liburannya, baik yang kerja, habis itu yang kuliah, yang sekolah, kerjanya apapun itulah, yang di kantor, teman-teman yang jualan mie ayam, teman-teman yang jualan bakso, teman-teman yang ada di kerjaan konstruksi dan sebagainya, kita semua hasilnya sama kayak gitu. Yang harus dilawan ya lu tahu siapa kayak gitu. Kenapa aja digerakkan gitu ya bodoh. Itu Hamin 3 menjelang lebaran. Bye.